Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, ini saya mohon izin ya untuk off kamera ya, karena saya sedang WFH, kemudian anak dan suami saya juga sama-sama nge-Zoom. Jadi supaya sinyalnya dapat maksimal, jadi saya mohon izin untuk off kamera ya. Diperkenankan? Ya, Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya kecil Ibu suaranya. Iya, bentar. Mohon maaf ya, ini suara saya juga saya juga sedang batuk, jadi mohon maaf kalau pada waktu menyampaikan materi ada iklan-iklan batuk ya, mohon maaf. Kita mulai ya pertemuan kita. Mohon maaf sebelumnya minggu kemarin tidak bisa. Minggu kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya. Oh, minggu kemarin itu karena memang libur ya. Yang pertama libur, kemudian yang kedua juga karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk perkuliahan gitu. Jadi ketika kelas ini ada pernah mengajukan penggantian nggak sih? Saya lupa. Iya Bu, dari hari Selasa ke hari Kamis. Oh, hari Selasa ke hari Kamis, dan kebetulan hari Kamis kan libur ya. Jadi mohon maaf. Yang pertama karena memang libur, dan yang kedua karena kondisi kesehatan. Kemudian dengan perkuliahan di hari libur, mohon kesediaan teman-teman kalau misalkan libur kita juga ikut libur ya. Setuju nggak? Kalau misalkan pas tanggal merah perkuliahan juga libur, kemudian nanti kita ganti di pertemuan yang lain. Tetapi tidak hari Sabtu sih, saya sebetulnya menghindari kalau misalkan pertemuan di hari Sabtu. Jadi kita ganti di sela-sela perkuliahan yang kosong, seperti itu. Apakah bersedia semuanya? Atau ada yang nggak berkenan? Bu, nggak Bu, saya libur-libur mau tetap belajar Bu. Bagaimana? Bersedia, Bu. Bersedia ya? Insya Allah. Bu. Jadi kalau misalkan ada libur, kita juga ikut libur, kemudian nanti kita diskusikan kira-kira penggantinya hari apa. Dan saya sebetulnya menghindari untuk mengadakan pertemuan di hari Sabtu, karena yang pertama saya memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk weekend juga, dan yang kedua saya juga pengen weekend ya. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk penggantinya saya usahakan kita diskusikan di hari tetap di weekday ya, tetap di hari kerja ya, jadi tidak mengganggu waktu libur ya. Semoga difahami, semoga untuk pengganti di pertemuan pertama juga saya belum ini ya. Nanti kalau misalkan di pertemuan akhir lah, insya Allah kita arrange lagi untuk pertemuan yang belum sempat kita lakukan di minggu kemarin. Nah, untuk hari ini izinkan saya untuk share materi, yaitu berkaitan dengan apa itu ekonomi, definisi tentang ekonomi, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam perekonomian, kemudian bagaimana sih siklus dari
kegiatan ekonomi di Indonesia. Ya. Jadi untuk kelas ini tetap ya, perekonomiannya di hari Kamis pukul 10 ya. Jadi mohon kepada perwakilan kelas untuk mengisi formulirnya ya setiap minggu, mengisi formulir pergantian, dan saya juga sudah kontak ya dengan perwakilan kelas, jadi harap maklum setiap minggu perwakilan kelas untuk mengisi form pergantian perkuliahan. Nah, saya sudah share, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Benar. Kok desain kecil ya? Untuk memperbesar ini gimana ya? Sudah terlihat ya? Nah, pertemuan ini diawali dengan pertanyaan. Ada kuis ini. Kuisnya kita diskusikan aja. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat, oleh teman-teman yang ada di sini, ketika harga sejumlah barang kebutuhan pokok itu harganya tinggi? Kira-kira ada yang bisa menjawab apa yang akan dilakukan ketika teman-teman menyaksikan nih sekarang? Sekarang kan harga kebutuhan pokok, beberapa kebutuhan pokok naik ya. Ada minyak goreng yang harganya mahal. Kemudian di daerah Jakarta juga menurut berita harga daging sapi juga ikut naik. Kemudian ada beberapa seperti tepung terigu, kemudian gas LPG juga yang akan naik. Saya kurang hafal nih kalau untuk gas LPG apakah sudah naik atau belum. Nah, kira-kira apa nih yang akan teman-teman lakukan ketika menyaksikan sejumlah barang kebutuhan pokok ini harganya tinggi, harganya meningkat? Silahkan yang mau menjawab di unmute ya. Demo, Ibu. Baik, demo. Siapa Diva ya? Ibu. Lagi selain demo? Mencari mengupayakan segala cara, Bu, seperti menjangkau tempat yang jauh demi memperoleh barang tersebut. Siapa ini? Januar, Bu. Januar. Jadi tetap mencari ya, tetap mencari. Iya, Bu. Tetap mencari di mana barang itu berada, walaupun ada di daerah lain, keep fighting ya untuk mendapatkan barang. Ada lagi? Mencari Diva sampaikan demo ya. Mengurangi belanja yang nggak dibutuhkan mungkin, Bu. Gimana? Jadi mengurangi bahan-bahan belanja yang mungkin belum dibutuhin banget gitu, jadi yang penting-pentingnya dulu. Jadi tetap beli ya, tetap beli barang kebutuhan pokok yang memang harganya naik karena memang dirasa kebutuhan itu urgent untuk saat ini ya. Jadi mengurangi pembelian barang-barang yang lain ya. Siapa tadi? Maulina. Ada lagi? Mencari alternatif, Bu, seperti daging sapi diubah gitu menjadi daging ayam gitu, Bu. Firly ya. Firly. Mencari alternatif penggantinya ya. Kalau misalkan memang dirasa kebutuhan tersebut bisa ada bahan penggantinya, Firly mencari alternatif lain dengan membeli barang menggantinya barang tersebut dengan barang yang lain. Gitu ya Firly ya? Iya, Bu. Nah, baik. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau untuk ini, nah, yang pertanyaan kedua,
sekarang apa nih yang akan dilakukan oleh masyarakat ketika harga barang sekarang barang elektronik barang elektronik juga harganya tinggi dengan adanya invasi Rusia. Ini ada ini nggak ya pengaruhnya terhadap elektronik? Kemungkinan ada ya. Ada nggak apa yang kemudian masyarakat lakukan nih ketika harga elektronik juga ikut tinggi? Kalau tadi harga kebutuhan pokok yang tinggi, sekarang harga elektronik yang tinggi. Membeli barang elektronik yang bekas, Bu, tapi masih berkualitas bagus. Oh, keren. Ini siapa nih? Raffi, Bu. Raffi, baik. Ada lagi? Selain Raffi ada lagi? Mungkin menunda pembelian barang elektronik dulu, Bu, karena bukan kebutuhan primer. Jadi nggak beli barang elektronik dulu karena harganya lagi mahal. Oke, siapa ini? Firman, Bu. Firman. Baik, tadi teman-teman ada Yanuar, Diva, Maulina, Firly, Raffi, Firman ya, menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat, mungkin dilakukan oleh teman-teman ya, ketika melihat jumlah barang kebutuhan pokok yang meningkat, itu bagaimana sih reaksinya, kemudian dibandingkan dengan kalau misalkan barang yang naik tersebut bukan barang pokok, barang elektronik mungkin ya, pada tahun-tahun yang lalu elektronik bisa masuk ke dalam kategori barang mewah misalkan ya. Tapi untuk saat-saat sekarang mungkin barang elektronik bisa meningkat menjadi barang kebutuhan sekunder atau bahkan untuk sejumlah orang menjadi barang kebutuhan primer, karena misalkan kalau tidak memiliki itu tidak ada alternatif yang lain, tidak ada penggantinya ya untuk karena itu misalkan menjadi barang yang digunakan untuk bekerja misalkan, atau kalau pada masa sekarang teman-teman ketika tidak ada barang elektronik tersebut tidak bisa untuk melakukan perkuliahan ya. Jadi beberapa reaksi yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan meningkatnya harga dari kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga nih, bagaimana apa reaksi masyarakat ketika melihat di supermarket atau di mall yang memajang sale 50%? Apa nih yang akan dilakukan oleh masyarakat? Turun harga nih. Akan terjadi banyak yang beli gitu, Bu, karena ngelihat diskonnya gitu. Termasuk siapa ini? Ariana. Termasuk Ariana ya? Ya, Ariana. Baik. Ariana, baik. Kemudian ada yang lain? Bu, kalau saya ngelihat dulu barangnya, kalau barangnya misalkan memang itu kebutuhan yang yang urgent, saya beli, Bu. Tapi kalau berapapun diskonnya, ketika itu bukan barang kebutuhan yang harus saya beli pada saat itu, saya tinggalin aja, Bu, misalkan gitu. Ada kan yang kayak gitu ya? Nah, itu adalah berbagai respon, berbagai reaksi masyarakat terkait dengan terkait dengan perubahan harga yang terjadi pada sejumlah barang ataupun jasa. Nah, reaksi atau tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat kemudian dirangkum nih oleh suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau behavior manusia dalam masyarakat untuk memutuskan
untuk mempelajari cara-cara manusia untuk memutuskan untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki yang tentunya terbatas. Nah, sumber-sumber daya tadi misalkan ketika kita ingin membeli sejumlah barang dan jasa, itu yang harus kita miliki apa? Uang kan ya? Nah, uang termasuk sebagai sumber daya yang jumlahnya tentu saja terbatas. Nah, sumber daya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencari berbagai alternatif kemungkinan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita di ilmu ekonomi ini kita seperti psikolog nih, mempelajari tingkah laku manusia, tetapi tentu saja berbeda. Kalau psikolog mungkin mempelajari dari aspek yang lain ya. Nah, kalau di ilmu ekonomi kita mempelajari bagaimana atau apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika masyarakat memiliki sumber daya yang terbatas tetapi ingin memenuhi kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Tadi seperti yang disampaikan oleh oleh teman-teman yang tadi ya, ada yang saya mah karena itu butuh banget Bu, saya mah belilah berapapun harganya, mau dimanapun tempatnya saya cari, misalkan gitu ya. Atau misalkan tadi Firman, saya memutuskan untuk nggak usah beli dulu Bu, karena memang saya bisa mempending kebutuhan tersebut karena bukan prioritas saya. Atau tadi seperti yang Firly sampaikan, misalkan saya menggantikan daging sapi yang harganya mahal dengan daging ayam aja deh Bu, cukup untuk memenuhi kebutuhan protein di rumah saya, misalkan seperti itu. Itu adalah reaksi-reaksi atau respon-respon yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan adanya perubahan yang terjadi dalam kegiatan perekonomian. Nah, kemudian kaitannya dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, ini sumber daya tersebut bisa dikategorikan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu seperti batu bara ya, minyak bumi atau apapun yang dihasilkan oleh alam. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia ya terkait dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja yang terampil ataupun yang memiliki keahlian khusus. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan sumber daya yang bisa membantu dalam proses produksi, seperti misalkan mesin-mesin di pabrik, kemudian lahan yang digunakan untuk petani menanam padi, lahan digunakan untuk perkebunan, itu adalah ketiga jenis sumber daya tersebut diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, makanya sumber daya tersebut disebut sebagai faktor-faktor produksi. Jadi, faktor-faktor produksi adalah segala macam bentuk, segala macam aspek yang diperlukan dalam melakukan proses produksi yang mana menghasilkan barang dan jasa, seperti itu ya. Kemudian, ini tadi disampaikan bahwa sumber daya itu sifatnya terbatas ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di Indonesia aja, sumber Indonesia kaya, disebut orang kaya akan sumber daya alamnya ya. Kemudian dilihat dari jumlah sumber daya manusianya juga nggak kalah banyaknya. Kalau teman-teman melihat di data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2020 kemarin kan ada sensus penduduk ya. Teman-teman bisa lihat berapa jumlah SDM atau berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia, itu sangat-sangat banyak. Tetapi kenapa sumber daya tersebut, sumber daya yang ada khususnya di Indonesia dikatakan terbatas?
Enggak ada yang mau merespon? Karena Bu izin jawab, Ya, karena sumber daya alam tadi contohnya di Indonesia itu nggak semuanya bisa diperbarui dan bisa diperbarui tapi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan proses konsumsi sumber daya alam tersebut tuh biasanya lebih cepat daripada proses ngeproduksi sumber daya alam itu lagi. betul. Betul ya Ariana ya, itu kaitannya dengan yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Tapi kaitannya dengan sumber daya alam yang lainnya. Banyak kan kaitannya dengan sumber daya yang bisa diperbarui dengan yang tidak bisa diperbarui, tentu saja itu yang membuat salah satu mengapa sifat dari sumber daya tersebut terbatas. Alasan yang kedua, apa? Kenapa sumber daya alam di Indonesia dikatakan terbatas? Ada nih yang lebih apa namanya? Kenapa sumber daya manusia itu dikatakan terbatas? Padahal kita tahu sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali Izin menjawab. dan bermacam-macam. Silakan. Menurut Firly, jadi sumber daya itu lebih kecil gitu Bu, jumlahnya daripada daripada manusia gitu Bu. Jadi kebutuhan manusia itu lebih banyak gitu, tak terbatas gitu Bu. Betul. Kebutuhan manusia memang beragam ya dan tak terbatas. Sedangkan faktor-faktor yang bisa dijadikan untuk apa namanya? Kalau di istilah ekonomi pemuas kebutuhan ya. Cuman istilah lainnya apa ya yang lebih pas? Pemuas kebutuhan atau misalnya disebut sebagai sumber daya tadi itu sifatnya terbatas. Yang kedua, selain tadi yang disampaikan oleh Ariana karena sifatnya yang memang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbaharui, karena sumber daya alam yang ada di Indonesia sifatnya masih berupa potensi. Potensi ya. Kalau teman-teman membaca di salah satu literatur, ini contohnya potensi. Teman-teman nih belajar ekonomi. Teman-teman menyukai mata kuliah ekonomi. Teman-teman berpotensi untuk menjadi seorang ekonom yang handal. Teman-teman berpotensi nih menjadi seorang ahli di bidang ekonomi. Berpotensi kan? Potensi apa? Potensi itu sudah muncul atau belum? Sudah muncul atau belum? Teman-teman baru memiliki potensi. Oh, teman-teman memiliki potensi nih untuk menjadi pemimpin masa depan. Teman-teman sudah menjadi pemimpin belum? Belum. Karena masih potensi ya. Kalau misalkan teman-teman pernah melakukan mengikuti tes potensi akademik, kemudian tes psikotes ya, biasanya tes potensi akademik disandingkan dengan psikotes. Pernah nggak mengikuti tes potensi akademik? Nah, tes potensi akademik itu apa? Adalah cara yang digunakan untuk mengukur potensi yang dimiliki oleh teman-teman ya. Apakah teman-teman berpotensi nih nantinya jadi seorang public figure, misalkan teman-teman apakah berpotensi untuk menjadi pemimpin suatu perusahaan, atau teman-teman berpotensi untuk menjadi seorang scientific misalkan. Nah, itu masih potensi kan? Berarti harus digali lebih dalam supaya potensi itu keluar, ya kan? Nah, kaitannya dengan sumber daya yang ada di Indonesia pun demikian. Sumber daya yang terkandung di Indonesia itu sifatnya terbatas karena sejauh ini sumber daya yang ada di Indonesia sifatnya masih berupa potensi. Jadi kalau teman-teman belajar di keuangan daerah, nah ada kan di situ potensi pendapatan daerah. Udah belajar belum? Belum mungkin ya, ini baru semester 2 ya. Nah, nanti di keuangan daerah ya. Potensi
potensi pendapatan daerah yang lainnya adalah dari sektor pertambangan. Nah, itu baru berupa potensi. Bagaimana caranya supaya potensi itu keluar? Ya harus digali dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam teknologi. Nah, hanya saja kenapa sumber daya yang ada di Indonesia terbatas? Karena tadi masih berupa potensi dan belum digali maksimal karena terkait dengan misalkan untuk menggali sumber daya alam tersebut dibutuhkan misalkan teknologi yang canggih, peralatan yang canggih juga, kemudian tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Nah, itu adalah hambatan-hambatan kenapa sumber daya tersebut masih berupa potensi dan belum bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, makanya sekarang gak jarang kan banyak perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia karena perusahaan lokal itu belum mampu untuk menggali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian kaitannya dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Indonesia juga terbatas. Walaupun secara kuantitas jumlahnya banyak kan ya. Coba teman-teman boleh googling lah sekarang. Berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? Itu banyak sekali. Hanya saja kenapa dikatakan terbatas? Karena belum semua masyarakat Indonesia yang mampu mengenyang bangku pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi. Belum semua pendidikan di Indonesia masih belum merata, hanya sebagian kecil mungkin ya yang bisa sampai mengenyam atau bisa menikmati pendidikan tinggi karena banyak faktor. Kemudian dari sisi keahlian pun masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi belum berarti mereka memiliki keterampilan dan keahlian seperti itu. Jangankan yang memiliki pendidikan tinggi, yang tidak memiliki pendidikan tinggi pun itu sangat-sangat banyak gitu. Nah, maka dari itu sumber daya yang ada di Indonesia dikatakan terbatas. Dilihat dari berbagai aspek yang baru menjadikan sumber daya tersebut dikatakan terbatas ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan tadi ya berbagai macam pilihan reaksi respon masyarakat terkait dengan adanya perubahan harga bermacam-macam kan ya. Nah, sumber daya juga sama. Ketika kita memiliki satu jenis sumber daya, entah itu misalkan sumber daya uang, waktu, tenaga, itu pemanfaatannya bisa memiliki berbagai macam alternatif kan ya, sesuai dengan keperluan. Nah, misalkan ini adalah sifat lain dari kebanyakan sumber daya ya. Nah, sumber daya tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam pemuas kebutuhan hidup, untuk berbagai macam keperluan. Nah, di sini saya mengambil contoh misalkan ketika seseorang memiliki sebidang tanah ya. Seseorang itu memiliki sebidang tanah. Dia memiliki sumber daya tentunya kan. Sumber dayanya adalah berbentuk lahan. Nah, kemudian dari sumber daya yang dimiliki tersebut, orang tersebut memiliki berbagai macam alternatif penggunaan lahan tersebut. Nah, yang pertama misalkan lahan tersebut bisa digunakan untuk sebagai lahan pertanian misalkan ya.
Kemudian untuk apa lagi? Untuk mendirikan rumah, untuk membangun lapangan golf, kemudian atau digunakan untuk keperluan lainnya. Atau mungkin bisa disewakan untuk sebagai lahan parkir kalau misalkan tempatnya cukup strategis. Nah, seperti itu ya. Itu adalah alternatif yang bisa dimanfaatkan ketika seseorang memiliki suatu sumber daya. Nah, hanya saja ketika si pemilik lahan tersebut sudah menentukan kira-kira dia sudah memilih akan dimanfaatkan untuk keperluan apa nih sebidang tanah tersebut, maka secara otomatis pilihan-pilihan yang lainnya dia akan tinggalkan kan? Ya kan? Contohnya misalkan teman-teman nih memiliki uang 10.000. Nah, memiliki uang 10.000. Nah, untuk makan siang misalkan teman-teman udah ini pengen gepuk, pengen ayam geprek 10.000 nih ya. Kemudian pengen apa lagi? Yang muat 10.000 misalkan beli makanan yang lain. Nah, ketika teman-teman memilih ayam geprek misalkan yang harganya memang muat nih 10.000, maka makanan-makanan yang lain tentu saja secara otomatis tidak akan bisa dipilih lagi ya. Teman-teman tidak akan bisa menggunakan si uang 10.000 itu untuk membeli kebutuhan yang lain. Nah, pemilihan inilah disebut sebagai trade off. Trade off itu berarti ketika teman-teman memilih satu macam alternatif, artinya alternatif yang lain itu ditinggalkan secara otomatis. Atau bahasa yang lebih ketika seseorang telah menjatuhkan pilihan pada salah satu kemungkinan alternatif, maka secara otomatis berarti melepaskan kemungkinan yang lain. Nah, tadi contohnya ketika teman-teman memilih, jadi saya mau beli ayam geprek aja deh. Berarti teman-teman ketika ada pilihan untuk memilih beli rendang atau membeli makanan yang lain, itu pasti secara otomatis dihilangkan ya. Tidak mungkin teman-teman dengan uang 10.000 itu teman-teman bisa membeli ayam geprek, membeli rendang kecuali dikasih ya. Nah, itu adalah pilihan. Nah, dalam ekonomi pilihan tersebut adalah trade off. Jadi ketika teman-teman memilih alternatif yang lain, pasti teman-teman akan melepaskan pilihan yang lain. Pilihan yang lain pasti tidak akan bisa dilakukan karena keterbatasan sumber daya yang lain. Nah, tetapi ketika teman-teman menjatuhkan pilihan satu ke pilihan yang lainnya, tentu saja dalam ilmu ekonomi itu ada biayanya. Segala macam biaya yang diperhitungkan ketika kita melepaskan kemungkinan yang lain disebut sebagai opportunity cost atau alternative cost. Nah, contohnya misalkan tadi ketika seorang pemilik lahan ingin menjadikan lahannya tersebut sebagai lahan pertanian, itu dia akan melepaskan keinginannya untuk mendirikan rumah, melepaskan keinginannya untuk menjadikannya lapangan golf seperti itu. Nah, tindakan pilihan-pilihan tersebut disebut sebagai trade off, dan biaya yang muncul ketika si pemilik lahan tersebut tidak jadi mendirikan rumah, tidak jadi mendirikan lapangan golf, biaya yang diperhitungkan untuk melepaskan kemungkinan tersebut disebut sebagai opportunity cost. Nah, contohnya ini nih. Ketika teman-teman misalkan memiliki uang nih, sejumlah uang, ada berbagai kemungkinan ya, ada berbagai alternatif.
apakah uang tersebut akan disimpan saja di rumah atau didepositokan. Nah, apabila uang yang kita miliki disimpan saja di rumah, itu tentu nggak akan tentu ada resikonya ya. Ketika kita menyimpannya di rumah, ada resiko-resiko yang harus kita ambil. Ketika menyimpan di rumah, memang uang yang kita miliki dan disimpan di rumah itu sewaktu-waktu bisa kita gunakan. Artinya sewaktu-waktu bisa digunakan sifat likuiditas atau likuiditas sifat liquid itu cair ya. Pencairan dari uang tersebut mudah ya. Ya kan, kita sewaktu-waktu bisa menggunakan uang tersebut. Akan tetapi menyimpan uang di rumah juga ada biayanya, yaitu biaya ketika kita melepaskan kemungkinan untuk mendapatkan bunga. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman memiliki uang 1 juta misalkan, ketika disimpan di rumah dengan ketika teman-teman simpan di bank, itu tentunya akan berbeda ya. Kalau disimpan di rumah, ya tadi 1 juta dengan waktu yang 1 bulan misalkan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau misalnya teman-teman menyimpannya di bank, dengan uang 1 juta itu bisa mendapatkan bagi hasil ya, atau bunga seperti itu. Nah, itu bunga yang teman-teman lepaskan tersebut disebut sebagai opportunity cost, yang opportunity cost atau biaya yang hilang ketika teman-teman memilih untuk menyimpan uangnya di rumah. Tapi sebaliknya nih, ketika teman-teman mendepositokannya di bank, nah kemungkinan yang muncul adalah apa? Orang akan mendapatkan bunga ya. Tetapi ketika mendepositokan, namanya juga deposito ya, dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketika menabung biasa, maka likuiditasnya juga istilahnya tidak liquid. Proses pencairannya juga tidak mudah. Malah ketika belum jatuh tempo, ketika kita mendepositokan uang dan kita kebetulan ada keperluan yang mendesak, kita menginginkan uang tersebut, di mana deposito itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tetapi karena kebutuhan kita mengambil uang tersebut, malah bukan bagi hasil yang didapat, tetapi punishment. Kita harus membayar sejumlah denda. Nah, uang-uang biaya-biaya tersebut disebut sebagai biaya opportunity cost, di mana biaya tersebut muncul ketika kita memilih alternatif yang lain dibandingkan dengan alternatif yang lain, gitu ya. Nah, pemilihan alternatif tersebut tentunya dilakukan karena keterbatasan tadi ya, keterbatasan atau kelangkaan sumber daya yang kita miliki. Nah, hal tersebut yang memunculkan persoalan dalam bidang ekonomi. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup yang banyak dan beragam, sedangkan sumber daya yang dimiliki itu sifatnya terbatas. Tetapi walaupun terbatas, masih tetap memiliki beberapa alternatif ya. Seperti tadi, kita mempunyai 10.000, tetapi kita ingin makan A, ingin membeli minuman B, ingin jalan-jalan misalkan. Nah, walaupun sifatnya terbatas, tetapi kita memiliki beberapa alternatif yang bisa kita ambil untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tindakan yang kita ambil tersebut pasti tentunya adalah kita memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut semaksimal mungkin untuk mendapatkan alternatif yang paling baik. Ya, yang paling baik, yang seefisien mungkin, yang serasional mungkin. Nah, tindakan untuk memilih mana yang
paling baik tersebut disebut sebagai tindakan ekonomis. Ya, tindakan ekonomis. Ada yang bisa memberikan contoh nggak kira-kira? Pasti ini saya yakin teman-teman memiliki pengalaman untuk melakukan tindakan yang ekonomis ya. Entah itu dalam hal misalkan membeli makanan, membeli pakaian, atau contoh yang lain. Silakan kalau ada yang ingin share kepada teman-teman yang lain terkait dengan tindakan ekonomis yang pernah dilakukan oleh teman-teman. Enggak? Izin menjawab, Bu. Halo Bu, Siapa? Dian dulu aja Bu. Oh, baik. Silahkan Dian. Tindakan ekonomi yang pernah saya lakukan di kehidupan sehari-hari, Bu. Saya lebih memilih masak sendiri dibanding membeli di warung gitu, Bu. Karena Ya, karena biar hemat ya. biar mengawet pengeluaran aja gitu, Bu. Biar lebih hemat ya. Ya, biar lebih hemat pengeluaran. Biasanya Dian masak apa? Apa aja, Bu, yang ada di rumah gitu. Dian ini ngekos atau tinggal bersama orang tua? Tinggal sama orang tua. Oh, tapi Dian membantu orang tua ya dengan memilih memasak ya, atau yang memasak ibu atau Dian? Saling bantu aja, Bu, kalau di rumah. Hebat, betul ya. Baik, Dian terima kasih atas sharingnya. Kemudian tadi siapa selain Dian? Diva Bu. Diva, silakan Diva. Kalau Diva itu Bu, kan sekarang minyak lagi mahal nih Bu ya. Makannya jadi yang direbus-rebus gitu Bu. Jadi apa-apa direbus gitu Bu. Emang kan kalau di rumah gitu punya kebiasaan kayak harus makan sayur gitu. Nah, sayurnya itu nggak pakai minyak, jadi yang direbus-rebus gitu Bu. Oh ya. Menginspirasi ya Diva ya. Menginspirasi teman-teman yang lain ya supaya walaupun ketika harga minyak mahal sekarang ini, kita bisa mencari solusi yang lain, mencari alternatif yang lain dengan memasak tidak menggunakan minyak ya, dengan dengan rebus-rebusan atau dikukus atau yang lainnya ya. Terima kasih Diva ya, menginspirasi nih. Ya Ibu, lebih sehat juga. Makasih Oh Ibu. iya, lebih sehat, betul, setuju itu. Yang lain silakan kalau ada yang ingin di share. Kalau Firda Ibu, alternatifnya kalau misalkan kalau belanja di Alfamart itu tidak mementingkan brand gitu Bu, asalkan yang lebih hemat gitu. Itu Bu. Contohnya apa? Tidak mementingkan brand. Beli minyak juga yang murah aja ya. Enggak yang kelas yang level yang mahal-mahal. Tapi sekarang apapun levelnya memang minyaknya lagi susah ya. Kalau contoh Firda apa? Beli di Alfamart. Contohnya misalkan kalau misalkan disuruh mama ya Bu, kalau misalkan beli Sunlight atau Soklin yang kayak gitu, Firda lihat aja kalau di Alfamart harga-harganya, jadi dilihat yang lebih murah, yang paling murah gitu Bu. Baik, terima kasih. Nah, itu adalah contoh-contoh apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ya. Walaupun mungkin teman-teman belum mempelajari ekonomi, tetapi tindakan-tindakan ekonomis itu sudah menjadi fitrah ya, sudah naluriah manusia ya, untuk mencari alternatif-alternatif yang lebih menguntungkan tentunya ketika sumber daya yang dimiliki itu sangat-sangat terbatas ya. Saya mohon izin untuk minum sebentar ya. Ini tenggorokan saya lumayan gatal. Saya izin dulu ya.
Ya, mohon maaf ya, ada gangguan. Saya jadi ingat ketika saya kuliah S2 ada dosen yang memang setiap pertemuan itu mereka satu dosen sih. Ketika pertemuan itu sekitar 40 atau 50 menit pertama itu ada jeda memberikan waktu 5 atau 5 menitan lah. 5 menit karena memang secara penelitian di 50 menit pertama itu jadi seseorang bisa fokus itu 50 menit pertama. Jadi kalau misalkan terus-terusan diberi materi malah mencapai titik jenuh ya. Jadi saya ingat. Tetapi itu bukannya alasan karena memang saya dari jam 7:30 tadi ada ini ya, memang ada perkuliahan terus disambung ke jam 10. Jadi air minum di gelas saya kosong. Jadi tadi mohon maaf ya, saya izin untuk mengambil minum. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Sampai naluri manusia ya, memang dia melakukan tindakan yang sifatnya ekonomis seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman ya. Nah, kemudian berkaitan dengan tindakan ekonomis dalam ekonomi, kita mengenal ada 3 kegiatan ekonomi ya. Ini juga sudah pastilah teman-teman sudah mengetahui ya. Sudah mengetahui ya, yang pertama kegiatan produksi. Kegiatan yang berupa yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi produksi itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan produk. Produk ini bisa berupa barang dan bisa berupa jasa, ya. Kemudian kalau distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan produksi kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memakai barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Nah, saya ingin bertanya nih, di antara ketiga kegiatan ekonomi ini, mana nih teman-teman yang kegiatan mana yang sering teman-teman lakukan setiap harinya? Apakah produksi, distribusi, atau konsumsi? Enggak. Konsumsi, Bu. Jajan di Shopee. Konsumsi. Konsumsi. Hampir semua ya konsumsi ya. Nggak ada yang berperan. Nggak ada yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi. Ada nggak? Mungkin menjadi reseller atau produksi menjadi misalkan ahli dalam membuat kue misalkan. Kemudian selain produksi kemudian menjadi didistribusikan sendiri. Ada nggak di sini? Ada Bu Diva. Oh, Diva apa Diva? Kalau produksinya itu Bu kayak bikin bunga-bunga gitu. Nah, didistribusiinnya juga sendiri gitu Ibu, dijualin sendiri. Bikin bunga apa Diva? Itu Bu bunga kayak dari bekas kain-kain panel gitu. Nah, itu dijualnya juga sendiri gitu. Yang bikinnya itu Mama sama Diva, tapi yang ngejualinnya mah Diva gitu Bu. Oh gitu, keren. Saya orang yang suka bunga ya, apalagi bunga banget. Saya suka bunga ya. Di rumah saya banyak banget tanaman, tapi maksudnya bunganya bunga hidup gitu ya. Ada beberapa bunga yang artifisial, tapi saya lebih senang bunga hidup ya Diva ya. Nanti suatu kalau memungkinkan saya bisa lihat ya produksi yang dilakukan oleh Diva ya.
barangkali saya juga bisa menjadi distributor nanti ya untuk menyalurkan produk yang dihasilkan oleh Diva ya. Ada lagi selain Diva? Boleh. Ada lagi selain Diva? Ada lagi? Barangkali selain Diva memproduksi bunga, baik teman-teman sendiri atau keluarga, ada nggak yang berperan, yang melaksanakan kegiatan produksi? Ada lagi? Tidak ada? Sama ya, saya juga termasuk ke dalam kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan konsumsi. Saya cenderung menggunakan atau memakai atau menikmati ya, mengkonsumsi barang-barang yang ada ya. Kemudian nah, tadi ya 3 ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, berkaitan dengan ketiga kegiatan ini tentu saja ada dilakukan oleh seseorang, oleh orang, individu atau badan. Badan itu maksudnya individu atau sekelompok individu ya, yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, individu atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas ekonomi ini disebut sebagai pelaku ekonomi ya. Nah, tentu saja kalau misalkan produksi, pelaku orang yang melakukan kegiatan produksi berarti namanya produsen. Kemudian orang yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen. Tetapi selain produsen dan konsumen, pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu negara dan tentu saja Indonesia ada yang disebut sebagai pemerintah, kemudian ada luar negeri, dan ada juga yang disebut sebagai bank. Nah, ini adalah pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian di suatu negara. Nah, bank ini ada yang mengkategorikan memang masuk ke dalam pelaku kegiatan ekonomi, atau bisa juga di luar kegiatan ekonomi. Nah, tapi di referensi yang saya gunakan ini, bank menjadi salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kaitannya apa pelaku kegiatan ekonomi ini? Jadi, kalau misalkan nantinya di slide selanjutnya ada siklus ya, siklus yang menunjukkan interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi yang pertama tadi siapa? Produsen. Apa sih yang dihasilkan oleh produsen? Nah, jadi kalau misalnya di suatu wilayah atau katakanlah di suatu negara ya, seluruh usaha yang tentu saja menghasilkan barang dan jasa ya, itu bisa dilihat dari sektor usaha pertanian, sektor industrinya mau kecil mau sedang. Nah, seluruh usaha tersebut kemudian keseluruhan usaha tersebut dikumpulkan, itu akan membentuk sesuatu yang dinamakan sebagai dunia usaha atau rumah tangga produsen. Jadi istilah rumah tangga ini jangan sempit hanya rumah tangga keluarga ya. Nah, rumah tangga produsen ini terdiri dari sejumlah produsen, seluruh produsen yang menghasilkan tentu saja barang dan jasa. Jadi rumah tangga produsen dia tugasnya adalah menghasilkan
seluruh barang dan jasa. Nah, disingkatnya adalah RTP. Nah, RTP ini menghasilkan dan menjual tentu saja barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kebayang ya? Jadi ada produsen makanan, ada produsen pakaian jadi misalkan, ada produsen kacamata misalkan, kemudian kebutuhan kita, ada produsen mebeler. Nah, itu mereka kemudian selain yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa, misalkan kalau tadi contohnya produsen yang menghasilkan jasa seperti ojek online, kemudian jasa pengiriman barang misalkan. Nah, itu mereka berkumpul. Nah, kumpulan dari produsen-produsen tersebut membentuk rumah tangga produsen. Ya, bisa kebayangkan ya, rumah tangga produsen terdiri dari keseluruhan usaha. Nah, kemudian RTP rumah tangga produsen tersebut pastikan membutuhkan tenaga kerja ya, membutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, kemudian mereka menggunakan atau mempekerjakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Nah, nanti di pelaku yang kedua ada namanya konsumen yang secara keseluruhan membentuk namanya rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, jadi si produsen tadi, si rumah tangga produsen, dia mempekerjakan atau memanfaatkan atau membeli ya faktor-faktor produksi itu. Kemudian faktor-faktor produksi kan tadi misalkan tenaga kerja gitu ya, kemudian faktor produksi bahan baku misalkan seperti itu. Nah, kemudian faktor produksi tersebut digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, kemudian kalau misalkan ada tenaga kerja di sini, si produsen memiliki kewajiban untuk membayar, untuk memberikan gaji kepada tenaga kerja tersebut, kepada faktor-faktor produksi tersebut. Kemudian misalkan si produsen tersebut tidak memiliki tempat untuk memproduksi barangnya, maka mereka harus menyewa lahan misalkan ya, menyewa pabrik. Nah, pabrik atau lahan tersebut dimiliki oleh rumah tangga konsumen kan. Kayak contohnya misalkan di pinggir-pinggir jalan kan itu banyak banyak orang yang banyak toko-toko kan ya, banyak toko atau banyak ada kantor-kantor kan. Nah, biasanya toko atau kantor tersebut itu bangunannya bukan dimiliki oleh si pemilik kantor atau usaha tersebut, tapi biasanya si orang yang berusaha di pinggir jalan tersebut mereka menyewa. Nah, menyewa rumah, menyewa bangunan. Nah, bangunan tersebut kan milik dari RTK, miliknya rumah tangga konsumen. Nah, artinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh RTP adalah membayar uang sewa lahan tersebut kepada si pemilik lahan tersebut yang disebut sebagai RTK. Nah, nanti ada semacam interaksi antara produsen dan konsumen. Nah, itu adalah pelaku ekonomi yang pertama, produsen. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Nah, tadi juga sudah disinggung, konsumen adalah seluruh masyarakat, baik individu ataupun keluarga ya. Mereka berkumpul menjadi suatu kumpulan yang disebut sebagai rumah tangga konsumen. Nah, RTK ini dia mempunyai atau menyediakan sumber-sumber daya yang menjadi faktor-faktor produksi. Kemudian sumber daya tersebut mereka mereka
apa diberikan kepada RTP, kepada rumah tangga produsen. Nah, kemudian si RTP tadi memberikan balas jasa berupa pendapatan, penghasilan, gaji kepada si RTK. Nah, kemudian apakah uang yang dimiliki oleh RTK tersebut hanya cukup disimpan saja? Tidak ya. Si RTK ketika rumah tangga konsumen ini ingin memenuhi kebutuhannya, mereka harus membelanjakan uang yang diterima dari RTP tadi, membelanjakan untuk membeli sejumlah barang kebutuhan konsumsi, barang kebutuhan dari konsumen tersebut, membeli barang atau jasa konsumsi yang dihasilkan oleh RTP dengan uang yang diperoleh dari RTP, gitu ya. Jadi itu apa namanya, semacam siklus. Nah, siklus ini ada di sini ya nanti. Nah, kemudian itu pelaku yang kedua. Kemudian pelaku yang ketiga adalah pemerintah. Nah, baik pusat maupun daerah, pemerintah itu bisa membeli dan menyediakan bermacam-macam barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, nanti apa sih peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebagai pelaku ekonomi? Jadi pemerintah juga kan mereka ada, kalau tiap tahun teman-teman nih, tiap tahun pernah mendengar ada istilahnya APBN, Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara ya. Nah, setiap tahun pemerintah merancang nih, kira-kira untuk melakukan belanja apa saja nih yang harus belanja-belanja apa saja nih yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, kemudian sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah juga itu seperti apa? Nah, itu adalah pemerintah yang menjadi pelaku ekonomi. Nah, kemudian yang keempat ada luar negeri ya. Semua negara lain di luar Indonesia yang membeli barang, artinya melakukan ekspor ya, membeli barang, kemudian menjual barang ke Indonesia. Itu berarti dia melakukan kegiatan impor. Jadi luar negeri ini kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian yang terakhir ada bank. Bank ini untuk beberapa hal dunia perbankan juga dijadikan dalam satu kelompok tersendiri ya, dalam keseluruhan kehidupan ekonomi. Nah, itu teman-teman beberapa pelaku ekonomi mulai dari produsen, konsumen, pemerintah, luar negeri, dan bank ya. Nah, di sini ada model sederhana di mana tadi saya sempat singgung bahwa antara RTP dan RTK ini terjadi suatu interaksi. Interaksi apa sih? Nah, kalau misalkan saya pelaku ekonomi yang tadi sudah dijelaskan, saya buat dalam bentuk gambar, kita menggunakan model yang paling sederhana, yaitu hubungan antara RTP dan RTK. Walaupun di Indonesia sebetulnya hubungan yang terjadi tidak sesederhana ini, hubungan yang terjadi bukan dua sektor, tetapi pemerintah intervensi, kemudian ada luar negeri juga gitu ya. Nah, kita ingin menyederhanakan kegiatan ekonomi antara RTP dan RTK ya. Nah, yang pertama yaitu di sini rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini tadi kan dia menyediakan faktor-faktor produksi kan. Nah, seperti misalnya teman-teman di sini. Teman-teman di sini nanti kalau lulus menjadi sarjana terapan, teman-teman ini adalah salah satu faktor produksi nih. Teman-teman pastinya kan nanti akan melamar pekerjaan ya.
atau syukur-syukur jadi produsen lah. Nanti teman-teman bukannya melamar tapi malah memberikan menyediakan lapangan pekerjaan ya. Nah, tetapi biasanya sebagian besar teman-teman di sini menjadi faktor produksi untuk rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga konsumen ini dia menyediakan apa? Menyediakan misalkan tenaga kerja, kemudian memiliki lahan tadi, kemudian memiliki sewa lahan, tenaga kerja, kemudian itulah dua itu dulu ya. Nah, rumah tangga konsumen yang menyediakan faktor produksi tersebut kemudian dikumpulkan dalam suatu pasar yang namanya pasar faktor produksi. Jadi contohnya misalkan pernah mendengar nggak kalau dulu di Landmark atau di Braga ada kegiatan untuk mengenalkan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan sejumlah lowongan pekerjaan. Nah, di situ banyak orang-orang ke Braga untuk mencari kira-kira perusahaan mana sih yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, itu adalah salah satu pasar faktor produksi ya. Nah, di situ si tenaga kerja ini dia memberikan tenaga kerjanya dan kemudian dimanfaatkan oleh rumah tangga produsen untuk melakukan kegiatannya menghasilkan barang dan jasa. Jadi faktor-faktor produksi ini digunakan konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, seperti ini. Bayang ya? Jadi misalkan perusahaan tekstil lah misalkan, yang masih menggunakan tenaga kerja yang banyak. Dia menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian di sisi lain, di aliran yang lain yang lebih dalam ini, si rumah tangga produsen dia harus membayar sejumlah uang sebagai bentuk kewajiban atas pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Jadi si rumah tangga produsen harus membayarkan uang dalam bentuk gaji ya, harus membayarkan uang kepada si rumah tangga konsumen. Nah, uang yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen ini, karena rumah tangga konsumen tadi memberikan tenaga kerjanya atau menyewakan lahannya, uang tersebut digunakan nih untuk memenuhi kebutuhan dari si rumah tangga konsumen. Uang tersebut mereka belanjakan nih, dia beli barang jasa, dia belanja di Shopee, dia menggunakan Gojek untuk aktivitasnya misalkan, seperti itu. Uang tersebut kemudian balik lagi nanti jadi miliknya si rumah tangga produsen. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah nanti jadinya adalah siklus. Ada dua siklus. Yang pertama adalah siklus faktor-faktor produksi yang mana nantinya digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah siklus atau aliran uang yang diberikan oleh rumah tangga produsen kepada konsumen yang nantinya dibelanjakan oleh si konsumen tersebut dan nanti uangnya kembali lagi ke rumah tangga produsen. Nah, itu ya kira-kira ya. Itu yang terjadi di model sederhana dua sektor antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Enggak, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Nah, enggak, aduh. Kalau tidak, saya anggap mengerti ya, walaupun gambarnya apa namanya rumit setelah mendapatkan karakter. Nah, kemudian seluruh tadi ya, rumah tangga produsen ini dalam suatu wilayah tertentu dalam kurang lebih 1 tahun dia menghasilkan barang dan jasa. Nah, keseluruhan total produksi selama 1 tahun dalam satu wilayah tertentu disebut sebagai produk nasional atau simbolnya adalah Q, quantity. Nah, produk nasional. Nah, produk nasional ini biasa disebut sebagai PDB, produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah seluruh total produksi yang dilakukan oleh negara tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Ada yang pernah mendengar istilah PDB nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Mendengarnya di mana? Pas SMA, Bu. Pernah ya, PDB ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai apa? Firly? PDB itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Bentar, Bu. Googling dulu. GDP ya. GDP. Pernah mendengar istilah GDP? Jadi kalau teman-teman membaca literatur bahasa Inggris ada yang namanya GDP, Gross Domestic Bruto. Ya, mohon maaf ya. Nah, GDP, Gross apa? Firly? Gross Domestic Bruto. Itu sama. Itu adalah PDB, yaitu di mana jumlah total keseluruhan produksi barang dan jasa selama kurang lebih 1 tahun. Nah, kemudian tadi kan kalau kita lihat gambar ini seperti ini ya. Nah, jadi kalau di pasar sederhana, di model sederhana, ini total barang dan jasa yang dihasilkan ketika dikonversi ke dalam uang, total barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen ketika dikonversi ke dalam uang, ini jumlahnya akan sama dengan total pendapatan atau total uang yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen ketika dia memberikan faktor produksinya kepada rumah tangga konsumen. Jadi bisa dapat dipahami secara sederhana jumlah barang dan jasa ini. Nah, jumlah barang dan jasa ini dengan total uang yang ada dalam siklus ini adalah jumlahnya sama. Nah, artinya untuk menghitung PDB ya, produk domestik bruto yang ada dalam suatu negara itu bisa dihitung melalui 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi dan yang kedua adalah pendekatan pendapatan atau konsumsi. Jadi jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen itu sama dengan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen ya. Untuk siklus yang sederhana tadi. Nah, jadi
Singkatnya, PDB itu bisa dilihat dari dua dua pendekatan produksi dan pendekatan konsumsi. Nah, saya ingin memperlihatkan nih ke teman-teman ya. Izin untuk stop presenting, kemudian saya mau share yang lain ya. Nah, saya mau share tentang Windows. Kok ini salah. Oh, yang saya share ini aja ya, share screen aja ya. Biar saya kalau buka-buka window yang lain gampang ya. Share screen. Nah, yang muncul di layar teman-teman apa? Data, Bu. Excel, Bu. Baik. PDB. Oke. PDB yang warna merah ya. Ya, Bu. Nah, sekarang yang muncul di teman-teman apa? PDB juga yang warna hijau ya? Iya. Nah, Ya, Bu. ya Bu, smooth ya. Kalau tadi saya menggunakan share window itu, saya bolak-balik malah harus close, open close gitu ya. Nah, di sini adalah PDB berdasarkan lapangan usaha. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa PDB itu dihitung oleh suatu badan, namanya Badan Pusat Statistik. Pernah dengar BPS? Pernah lah ya? Nah, Pernah, Bu. Badan Pusat Statistik. Setiap tahun. Jadi setiap tahun BPS menghitung PDB di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tadi saya menyampaikan kan bisa dilihat dari dua pendekatan produksi dan pendekatan konsumsi atau pendekatan penghasilan ya, penghasilan yang di income dari seluruh rumah tangga konsumen. Nah, dilihat dari total produksi. Nah, untuk lapangan usaha ini BPS bahkan ini berlaku universal. Di dunia pun sama, negara-negara yang lain pun sama. Untuk menghitung PDB suatu wilayah itu berdasarkan lapangan-lapangan usaha. Di sini ada lapangan pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, kemudian ada industri pengolahan, gas, kemudian ini dan air, pengelolaan sampah, limbah, konstruksi, kemudian penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, sampai real estate, jasa perusahaan, administrasi, jasa pendidikan, nah banyak banget. RSPU, jasa lainnya. Nah, keseluruhan produksi ini berbentuk barang dan jasa. Dan kita lihat nih hasilnya. Pada trimester berapa ini? Bulan 1 tahun 2021 ada sebesar, ini dalam miliar ya. Coba kita lihat dalam miliar, 1, 2 berarti miliar, triliun, berarti ada sebesar 2.684 triliun ya teman-teman ya. Karena ini satuannya adalah miliar. Nah, harga PDB ini dihitung oleh BPS melalui ada yang disebut sebagai harga konstan dan ada harga berlaku. Nah,
bedanya apa kalau harga konstan dan harga berlaku? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Apa perbedaan harga konstan dan harga berlaku? Siapa? Ada yang bisa menjawab? Atau pas? Nah, jadi bedanya harga konstan dan harga berlaku. Jadi kalau misalkan nih, contohnya ya, teman-teman punya 10.000. 10.000 di tahun 2021 teman-teman cuma bisa membeli ayam geprek misalkan. Nah, tapi pada tahun 2021 ya itu ya. Tapi pada tahun 2000 teman-teman merasa kaya nih punya uang 10.000. Teman-teman bisa membeli apa ya? Kalau tahun 2021 membeli ayam geprek di pinggir jalan, kalau tahun 2000 teman-teman bisa membeli ayam crispy di McD misalkan kayak gitu. Kok beda ya Bu antara uang yang kita miliki di tahun 2000 kegunaan di tahun 2021 dengan 2000? Ya jelas, karena di tahun 2021 ini segala macam kebutuhan harganya kan naik ya. Nah, kenaikan yang terjadi pada seluruh barang, seluruh barang-barang produksi itu disebut sebagai inflasi, istilahnya inflasi ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita berbicara mengenai inflasi. Nah, kalau kita menggunakan harga konstan ini harga yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Jadi di harga konstan ini kenaikan sejumlah barang ini tidak dilibatkan. Makanya kita bisa lihat nih, misalkan untuk lapangan usaha pertanian yang A ini ya, yang A, di tahun 2021 di triwulan 1 ini dia mencapai 52 triliun ya, berarti 525 triliun. Tetapi kalau dikonversikan kepada harga konstan tahun 2010, ternyata 500 miliar ini setara dengan 300 miliar. Jauh banget kan bedanya kan? Nah, kenapa? Karena di tahun berjalan di tahun 2021 ketika kita menggunakan harga berlaku di tahun 2021, ini harga-harga di sini dia sudah dipengaruhi oleh inflasi. Tapi untuk di harga konstan 2010, inflasi di 2010 ini dianggapnya tidak ada. Makanya pasti berbeda nih nominalnya. 500-an triliun ini akan setara dengan 300-an triliun pada harga konstan 2010. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Nanti kalau misalkan tidak sambil berjalannya materi, mungkin nanti teman-teman bisa lebih memahami. Nah, ini adalah PDB berdasarkan lapangan usaha. Dan kemudian yang kedua ada lagi PDB yang warna merah ini berdasarkan konsumsi atau dilihat dari tadi pendapatan atau penghasilan. Nah, tetapi keseluruhannya dia memiliki nominal yang sama. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di mana? Di BPS, situsnya BPS. Dia pasti memiliki nominal yang sama. Nominal yang sama antara ini PDB total. Antara PDB berdasarkan lapangan pekerjaan dengan PDB yang berasal dari konsumsi. Nah, kita kembali lagi ke laptop. Nah, saya izin dari yang tadi ya.
Nah, kembali lagi ke materi yang tadi. Tadi kita membahas mengenai yang 2 sektor. Sekarang masuk ke 3 sektor ya. Kalau 3 sektor, nah untuk yang 3 sektor kita melibatkan ada unsur pemerintah nih di sini. Nah unsur pemerintah dia fungsinya sebagai apa? Kalau teman-teman pernah mendengar istilah subsidi, ya kan? Subsidi. Kalau tadi aliran antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen sama seperti tadi untuk yang 2 sektor. Hanya saja sekarang ditambah pemerintah. Nah, fungsi dari pemerintah apa? Ketika misalkan rumah tangga konsumen tadi membeli barang ya, membeli barang ataupun jasa, ketika kita misalkan teman-teman nih makan di restoran, kalau makan di warteg pasti nggak ada pajak kan. Nah teman-teman ketika makan di restoran harganya biasanya apa yang tertera dengan yang dibayarkan di kasir berbeda kan, ada pajak ya di situ ya. Nah rumah tangga konsumen dia memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Sama rumah tangga produsen juga dia memberikan pajak kepada pemerintah. Dan apa yang timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah kepada rumah tangga? Nah, pemerintah harus menyediakan tadi barang-barang kebutuhan publik. Kemudian pemerintah misalkan teman-teman pernah mendengar istilah subsidi. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah memberikan subsidi kepada rumah tangga ataupun kepada produsen. Misalkan subsidi yang dijadikan pemerintah contohnya adalah misalkan subsidi BBM. Nah, subsidi BBM kepada rumah tangga konsumen. Atau misalkan pernah mendengar subsidi pupuk. Nah, itu pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada rumah tangga produsen atau rumah tangga produsen yang bergerak dalam bidang pertanian. Nah, itu adalah contoh-contoh aliran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap model 3 sektor. Nah, kemudian selain itu pemerintah juga untuk memutarkan roda perekonomian. Nah, selain selain yang tadi, untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah memerlukan input faktor-faktor produksi. Nah, sebelumnya misalkan nih, dalam perekonomian 3 sektor, pemerintah ikut serta ya, ambil bagian. Kemudian tadi transaksi antara pemerintah dan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produsen tadi ya, contohnya dalam hal pajak dan pemberian subsidi. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah tentunya menyediakan barang-barang kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, hantam, luar negeri, dan lainnya. Nah, untuk melaksanakan tugasnya tersebut, pemerintah memerlukan faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja. Seperti saya nih contohnya, saya adalah faktor produksi yang berbentuk tenaga kerja dalam bidang pendidikan. Jadi saya melaksanakan pendidikan ya, di mana nantinya si pemerintah harus memberikan kewajiban kepada RTK, kepada saya untuk memberikan gaji ya. Nah, kemudian pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dikenal sebagai government expenditure. Nah, ada 3 nih. Ada 3 belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
yaitu belanja pegawai, contohnya gaji tenaga kerja, seperti saya PNS, kemudian belanja barang untuk pembayaran barang dan jasa yang dibeli dari dunia usaha. Jadi kan ketika pemerintah akan melakukan kegiatannya, pemerintah pun harus membeli ya barang-barang barang atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha. Kemudian pemerintah juga ini nih melakukan cicilan dan bunga hutang pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Jadi salah satu pengeluaran pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian yaitu salah satunya dengan berhutang. Nah, asalkan hutang itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti investasi. Nah, investasi itu tidak apa-apa sih sebenarnya. Nah, ini ada investasi. Nah, selain pengeluaran rutin tadi ya, ada juga pengeluaran proyek. Nah, pengeluaran proyek pembangunan yang dikelola pemerintah dan disebut sebagai investasi. Ini investasinya yang dilakukan oleh pemerintah. Misalkan pemerintah membangun nih, ada proyek jalan tol, ada proyek jembatan. Nah, itu pengeluaran tersebut masuk ke dalam kelompok investasi. Nah, teman-teman, itu ini ada apa lagi? Tadi berkaitan dengan pajak dan subsidi. Kemudian, nah, kaitan yang terakhir tentang investasi, kemudian hubungan luar negeri dan tabungan dan dunia perbankan. Ini silakan teman-teman dijadikan tugas membaca ya. Saya tidak sampaikan di materi kali ini, silakan teman-teman untuk membaca mengenai investasi, kemudian hubungan luar negeri yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara lain, kemudian tabungan dan dunia perbankan. Ini silahkan dibaca, tidak usah dilakukan resumenya, tetapi nanti kita diskusikan di pertemuan yang akan datang ya, kaitan dengan investasi, hubungan luar negeri, dan tabungan. Kemudian yang terakhir, ini ada tugas individu. Nah, supaya teman-teman lebih memahami mengenai PDB, nah kalau PDB tadi adalah produk domestik bruto yang dihasilkan oleh negara, ini ada istilahnya PDRB. PDRB adalah produk domestik regional bruto. Jadi ini adalah seluruh produksi yang dihasilkan oleh kabupaten kota. Nah, tugasnya adalah cari nih teman-teman data PDRB di Jawa Barat saja ya, di Jawa Barat. Kemudian analisis nih dari tadi sektor produksi yang banyak itu, sektor mana sih yang menjadi sektor unggulan di daerah tersebut. Artinya si daerah tersebut menghasilkan lebih banyak produk barang dan jasa di sektor tersebut dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, analisis juga. Kalau PDRB kan tadi bisa dilihat dari konsumsi ya. Konsumsi itu entah dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau dilakukan oleh pemerintah. Nah, coba teman-teman cari PDRB tersebut yang dilihat dari pendekatan pengeluaran atau pendekatan pendapatan. Nah, nanti di sana ada item pengeluaran pemerintah. Nah, coba teman-teman analisis juga seberapa besar proporsi dari pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah dalam PDRB tersebut. Artinya apa? Semakin besar pengeluaran pemerintah, berarti intervensi pemerintah terhadap perekonomian di daerah tersebut itu cukup besar. Nah, silahkan nanti kumpulkan di minggu depan ya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Hari Kamis. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Silahkan saya membuka forum diskusi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan.
dipersilahkan. Hadir semua ya ini ya. Saya izin untuk download attendance list-nya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri pertemuan kali ini. Lumayan. Suaranya udah hampir habis. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa dipahami dan teman-teman bisa mengerjakan tugas individu dan dikumpulkan di minggu depan ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, cepat Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu, cepat sembuh. Ya, terima kasih. Saya izin end lift nih ya. Ya Bu, izin lift Bu. Dadah.